Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari anime Kumodesuga Nanika. Atau lebih tepatnya, ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Ketika itu, Sofia melihat tumis daging elf yang dimakan mereka. Hal itu membuat Sofia tidak tenang, karena orang yang memakannya adalah teman sekelasnya, yaitu Wakabahiro. Ketika itu, Sofia bertanya apakah Shiraori merupakan Wakabahiro. Dalam pikirannya, Sofia sangat yakin jika dirinya tidak salah. Meskipun penampilannya sedikit berubah dengan Wakabahiro dari kehidupan lama mereka, tapi Sofia dapat langsung mengetahui jika Shiraori merupakan Wakabahiro. Ariel meminta Shiraori untuk menjawab pertanyaan Sofia, tapi Shiraori menghiraukannya, lalu mengatakan jika itu sulit. Dan sebagai ganti dari Shiraori, Ariel menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Shiraori yang ada di dunia ini. Ketika itu, Sofia kurang lebih mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ariel. Lalu Merazovic mengatakan jika Shiraori merupakan seorang reinkarnasi yang dilahirkan kembali sebagai seekor laba-laba di labirin besar Eldo. Tapi ketika mendengar itu, baik Merazovic dan Sofia memikirkan satu makhluk yang ada di benak mereka, yaitu makhluk ilahi Dewi Sariel. Ariel menjawab jika makhluk itu adalah Shiraori. Ketika mendengar itu, Sofia terkejut, karena Shiraori merupakan laba-laba yang menyelamatkan Sofia dari bandit dan juga menjadi penyebab perang di kota mereka. Tapi Shiraori mengatakan kepada Sofia jika perang itu bukanlah kesalahan Shiraori. Dan meskipun Shiraori tidak ada di sana, maka cepat atau lambat mereka akan tetap berperang. Ketika itu Merazovic bertanya tentang Shiraori yang saat ini menggunakan wujud manusia. Apakah itu merupakan suatu ilusi atau keterampilan? Ariel menjawab pertanyaan Merazovic jika Shiraori telah mendapatkan evolusi khusus dengan bentuk manusia. Lalu Sofia menatap Shiraori ketika Merazovic sedang memikirkan sesuatu. Dan Shiraori mengatakan kepada Sofia jika saat ini namanya adalah Shiraori, dan meminta Sofia untuk tidak memanggil Shiraori dengan nama Wakabahiro. Lalu setelah itu Sofia kembali tertidur, karena sebelumnya Sofia telah mengalami banyak hal. Lalu ketika Sofia terbangun, Sofia melakukan pembicaraan dengan Ariel ketika Shiraori dan Merazovic masih tertidur. Lalu Sofia bertanya di mana Shiraori. Ariel menjawab jika Shiraori berada di dalam kepompong yang terbuat dari utas miliknya, dan menyuruh Sofia untuk tidak mengganggunya, karena Ariel tidak tahu apa yang akan terjadi jika mengganggu Shiraori saat dia tertidur. Lalu Sofia bertanya tentang apa yang akan terjadi pada kota Karen. Ariel menjawab jika kota Karen akan menjadi tempat agama firman Tuhan. Lalu menjelaskan jika orang yang menyerang kota tempat tinggal Sofia merupakan orang dari agama firman Tuhan dan para elf yang dipimpin oleh Potimas. Lalu Ariel mengatakan jika mungkin alasan kenapa agama firman Tuhan dan para elf menyerang kota Karen
karena mengetahui keberadaan dari salah seorang reinkarnasi, yaitu Sofia. Ketika mendengar itu, Sofia terkejut karena alasan kenapa ayah dan ibunya serta kehancuran kotanya disebabkan oleh keberadaan Sofia. Di saat itu, Sofia menyalahkan dirinya karena jika dirinya tidak ada, maka kemungkinan kota Karen akan selamat. Begitu pula dengan ibu dan ayahnya, serta Merazovic juga tidak akan menjadi seorang vampir. Ketika itu, Ariel memberikan nasihat kepada Sofia tentang apa yang akan dilakukan oleh Sofia, lalu mengatakan, jika saja kejadian seperti ini terjadi kembali, maka apa yang akan dilakukan Sofia? Apakah Sofia akan diam saja? Atau Sofia akan melakukan sesuatu dan berjuang? Sofia menjawab jika dia akan berjuang. Lalu Ariel mengatakan kepada Sofia untuk tidak terlalu terburu-buru dan bertanya tentang apa yang akan dilakukan Sofia mulai sekarang. Ketika itu Sofia berpikir, karena dia dan Merazovic merupakan seorang vampir, maka mereka akan kesulitan untuk tinggal di wilayah manusia. Apalagi mereka harus menyembunyikan fakta jika mereka merupakan seorang vampir. Lalu Sofia bertanya tentang apa yang akan dilakukan Ariel. Ariel mengatakan jika mereka akan pergi menuju wilayah iblis. Lalu Sofia meminta kepada Ariel untuk membawa Sofia dan Merazovic menuju perbatasan. Lalu mengatakan jika mereka telah sampai di sana, maka Sofia akan memutuskan tentang apa yang akan dia lakukan. Ariel mengatakan kepada Sofia tidak masalah dan meminta Sofia untuk berhati-hati dalam memutuskan. Meskipun Ariel mengatakan itu dengan suara yang lembut, tapi Sofia merasa tidak nyaman. Sofia selalu seperti itu, baik dirinya dari kehidupan yang lalu maupun yang sekarang. Meskipun Ariel dan Chiraori merupakan orang yang menyelamatkan Sofia, tapi Sofia tidak bisa menahan perasaannya, yaitu perasaan cemburu terhadap mereka, sehingga Sofia mendapatkan skill kecemburuan dan bahkan level dari skill itu terus meningkat, yang mana meningkatkan kecemburuan Sofia. Ketika itu Ariel mengatakan kepada Sofia jika dirinya akan memberitahukan tentang Chiraori. Karena Ariel yakin meskipun Sofia bertanya kepada Chiraori, maka sudah pasti jika Chiraori tidak akan mengatakan apapun. Lalu bertanya kepada Sofia, apakah Sofia mengetahui alasan kenapa Chiraori dan Ariel menyelamatkan Sofia? Sofia pun menjawab pertanyaan Ariel. Tapi setiap jawaban yang diberikan Sofia semuanya salah. Lalu Ariel memberitahukan Sofia jika itu merupakan keinginan Chiraori. Ketika mendengar itu, Sofia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ariel. Lalu Ariel memberitahukan kepada Sofia jika terkadang perbuatan Chiraori sering membuat orang lain salah paham terhadapnya. Bahkan Chiraori sendiri tidak ingin mengakui jika dirinya melakukan perbuatan semacam itu dan memakai berbagai macam alasan untuk menutupi setiap perbuatannya.
Lalu Ariel mengatakan jika Shiraori merupakan seorang tsundere. Lalu Sofia bertanya lebih lanjut tentang maksud dari perkataan Ariel. Ariel mengatakan jika sebelumnya Shiraori membuat sarang di dekat kota Karen dengan tujuan untuk mengawasi Sofia. Meskipun saat itu Shiraori sedang dalam pengejaran. Dan ketika agama firman Tuhan menyebarkan berita jika mereka telah mengalahkan Kumoko, karena tujuan sebenarnya dari agama firman Tuhan adalah untuk menciptakan pemicu perang. Lalu mengatakan berbagai hal lainnya mengenai Shiraori dan memberitahukan kepada Sofia. Meskipun Shiraori berada dalam keadaan terdesak sekalipun, dia tetap pergi untuk menyelamatkan Sofia. Karena Shiraori sangat khawatir mengenai kondisi Sofia. Meskipun Shiraori terlihat acuh tak acuh mengenai hal itu dan menyuruh Sofia untuk lebih terbuka terhadap orang-orang yang ada di sampingnya. Setelah itu, Shiraori terbangun dan keluar dengan wujud Arachnenya, lalu kembali ke wujud manusia. Ketika Sofia melihat pemandangan itu, dia berpikir bagaimana Sofia dapat membuka hatinya terhadap Shiraori. Di hari selanjutnya, ketika mereka memulai perjalanan, Sofia mulai mendapatkan pelatihan dari Shiraori, yaitu dengan memaksanya berjalan sepanjang hari. Dan karena itu status milik Sofia meningkat secara drastis. Lalu setelah itu, Shiraori membuat Sofia untuk memakan makanan beracun dengan tujuan meningkatkan ketahanan racun milik Sofia. Lalu kita kembali ke chapter Oni. Ketika itu, Razu-Razu terus membuat senjata agar dapat membantu para goblin dan meningkatkan kemajuan yang ada di desa mereka. Tapi pada suatu hari, para manusia menyerang desa tempat tinggal Razu-Razu dan membunuh para goblin yang tinggal di sana. Lalu Burimis menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan Razu-Razu. Dan perintah pertama yang didapat Razu-Razu adalah membunuh adik perempuannya, lalu memakannya. Ketika itu Razu-Razu tidak memiliki pemikiran lain selain keinginan untuk membunuh Burimis. Tapi tubuhnya tidak mau bergerak dan hanya mengikuti perintah Burimis. Lalu kita kembali ke chapter Blood. Setelah beberapa waktu, Sofia mendapatkan pelatihan dari Shiraori. Akhirnya Sofia dapat beristirahat. Sebelumnya, Sofia telah mendapatkan banyak sekali peningkatan, baik dari status miliknya ataupun skill miliknya. Dan setiap hari Sofia memakan makanan beracun yang mana kadar racunnya terus meningkat, sehingga Sofia mendapatkan gelar pemakan kotor. Begitu pula dengan Merazovic yang juga mendapatkan menu makanan beracun. Tapi seiring berjalannya waktu, Sofia mulai sadar mengenai tujuan Shiraori melatih Sofia, dan dia sangat bersyukur atas semuanya. Tapi untuk sekarang Sofia ingin sekali untuk beristirahat di kota yang akan mereka kunjungi. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.